Oke para guru, selamat datang. Pernah nggak sih Anda pusing menghadapi siswa remaja di kelas? Kenapa ya mereka itu emosional banget, impulsif, dan kadang, ya ampun kok bisa kepikiran bikin keputusan kayak gitu? Tenang, Anda nggak sendirian. Beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di kepala mereka, dan gimana caranya kita bisa lebih nyambung sama mereka di kelas. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolar yang mungkin ada di benak Anda setiap hari. Kenapa murid yang kelihatannya pinter tiba-tiba bisa lupa sama tugasnya? Atau kenapa mood mereka bisa naik turun kayak roller coaster? Jawabannya tuh bukan cuma soal hormon atau sengaja membangkang loh. Ada sesuatu yang jauh lebih fundamental terjadi di dalam otak mereka. Yap, jawabannya ada di sini. Otak mereka itu lagi dalam perombakan besar-besaran. Anggap aja kayak proyek konstruksi raksasa yang kabelnya masih simpang siur di mana-mana. Nah, tugas kita adalah memahami DNA proyek ini. Kalau kita paham, kita bisa jadi guru yang jauh lebih efektif dan pastinya lebih sabar. Ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari misteri otak remaja itu sendiri. Terus kita akan bahas pedal gas dan rem di dalam otak mereka. Lanjut, kita lihat apa aja peluang dan juga risikonya. Dan yang paling penting, kita tutup dengan strategi praktis yang bisa langsung Anda coba di kelas. Siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, misteri otak remaja. Coba deh kita kesampingkan dulu soal hormon. Cerita yang sebenarnya itu jauh lebih keren karena ini soal neuroscience. Otak remaja itu bukan cuma tumbuh jadi lebih besar, tapi lagi didesain ulang total dari fondasinya. Nah, ini bedanya. Otak remaja itu kayak spons super. Jago banget menyerap apa? Fakta, informasi, pengalaman baru. Sementara otak kita yang dewasa lebih jago memahami mengapa, konteks, sebab, akibat, konsekuensi. Ini nih, alasan kenapa murid Anda mungkin hafal banget rumus kimia. Tapi pas ditanya kenapa rumus itu penting, mereka bingung jawabnya. Dan coba lihat angka ini, 25. Itu perkiraan usia di mana otak kita, terutama bagian yang tugasnya mikir panjang dan bikin keputusan matang, baru bener-bener jadi. Jadi kita nggak bisa dong, dan emang nggak adil, mengharapkan anak umur 15 tahun punya kemampuan mengambil keputusan kayak orang umur 25. Mereka itu secara harfiah belum punya hardware-nya. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian kedua dan lihat mesin penggerak di balik semua ini. Kita sebut aja sistem limbik atau pedal gasnya otak remaja. Jadi, apa sih sistem limbik itu? Gampangnya, ini adalah pusat emosi dan rasa senang di otak. Bagian ini matangnya cepat banget dan disiram bensin sama hormon pubertas. Inilah mesin yang bikin mereka haus akan sensasi, pengakuan dari teman, dan kepuasan yang serba instan. Dan dampaknya, ya inilah yang Anda lihat di kelas setiap hari. Emosi yang meledak-ledak, nggak bisa lepas dari HP karena butuh interaksi sosial, dan baper banget sama omongan teman. Semua ini digerakkan oleh sistem limbik yang lagi kenceng-kencengnya. Ini bukan pilihan sadar untuk cuek sama Anda, ini adalah dorongan neurologis yang super kuat. Oke, setiap mobil kan butuh rem ya. Kalau sistem limbik itu pedal gas, nah remnya adalah korteks prefrontal. Masalahnya cuma satu, remnya ini masih dalam proses perakitan. Korteks prefrontal atau kita singkat KPF aja ya, ini adalah CEO-nya otak. Dialah yang ngurusin perencanaan, kontrol diri, mikir ke depan, sampai empati. Dan kuncinya di sini, bagian ini adalah yang paling terakhir matang. Seringkali baru berfungsi penuh pas kita udah di pertengahan usia 20-an. Nah, ini poin yang paling penting untuk diingat. Perkembangan otak itu nggak terjadi serentak. Prosesnya itu dari belakang ke depan. Artinya, bagian otak yang ngurusin hal-hal dasar kayak penglihatan dan gerakan itu matang duluan. Dan bagian mana yang paling terakhir selesai direnovasi? Bagian depan, alias pusatnya pemikiran rasional dan pengambilan keputusan. Inilah sumber dari banyak drama remaja yang kita lihat. Akibat dari perkembangan yang nggak serempak tadi, jadinya ada dua sistem di dalam otak mereka yang sering banget berantem. Ada sistem limbik, ini pusatnya emosi. Anggap aja ini pedal gas yang udah siap tancep. Terus ada korteks prefrontal, pusatnya logika dan kontrol diri. Nah, yang ini ibaratnya rem yang masih dalam proses pemasangan, belum pakem. Lihat aja deh perbedaannya di sini. Pedal gas emosional mereka itu udah siap banget, udah digaspol. Sementara itu, sistem rem logisnya ya itu masih dalam pengembangan. Jadi nggak heran kan kalau mereka seringkali bertindak berdasarkan emosi duluan, baru mikir belakangan. Nah, gambar ini merangkum semuanya dengan sempurna. Bayangin sebuah mobil balap dengan mesin jet, itu sistem limbik mereka. Kenceng banget. Tapi remnya? Mungkin cuma rem sepeda anak-anak? Ketidakseimbangan inilah inti dari hampir semua perilaku remaja.
dorongan emosi yang luar biasa besar dengan kemampuan kontrol yang masih sangat terbatas. Jadi, otak remaja itu mendapatkan hadiah rasa senang yang jauh-jauh lebih intens dari pengalaman baru dibandingkan kita yang dewasa. Kenapa? Gara-gara dopamin, si zat kimia kebahagiaan. Lonjakan dopamin yang super kuat inilah yang memotivasi mereka untuk terus mencari hal-hal baru dan pengalaman yang mendebarkan. Terus apa aja sih yang bisa memicu lonjakan dopamin ini? Ada 3 pemicu utamanya. Pertama, imbalan. Kalau sesuatu terasa enak atau menyenangkan, mereka pengen lagi dan lagi. Kedua, hal baru. Apapun yang baru dan menarik itu rasanya kayak magnet buat mereka. Dan yang ketiga, ini yang mungkin paling kuat, adalah teman sebaya. Oke, kita lihat sebuah penelitian yang menarik banget. Di sebuah simulasi mengemudi, ketika para remaja ini nyetir sendirian, coba tebak, tingkat pengambilan resiko mereka ternyata sama rendahnya dengan orang dewasa. Mereka bisa kok hati-hati dan berpikir logis. Tapi lihat, apa yang terjadi begitu teman-teman mereka ada di situ, nontonin. Boom, pengambilan risikonya langsung meroket. Gila kan? Kehadiran teman itu secara harfiah mengubah cara kerja otak mereka, meningkatkan hadiah dopamin yang mereka dapat dari mengambil sebuah risiko sosial. Ketidakseimbangan ini menciptakan sesuatu yang bisa kita sebut pedang bermata dua. Ini adalah periode dengan peluang yang luar biasa untuk belajar, tapi di saat yang sama juga penuh dengan kerentanan. Ini nih, mungkin poin yang paling krusial dari semuanya, prinsip gunakan atau buang. Otak remaja itu lagi aktif-aktifnya memangkas koneksi saraf yang jarang dipakai dan memperkuat yang sering dipakai. Artinya apa? Apa yang mereka lakukan, pikirkan, dan pelajari di kelas Anda hari ini, itu secara harfiah sedang membentuk arsitektur otak mereka untuk seumur hidup. Penting banget kan? Pemangkasan sinaptik. Coba bayangkan otak itu seperti taman yang rimbun banget. Nah, proses ini tuh kayak tukang kebun yang cerdas. Dia datang dan memangkas ranting-ranting yang nggak berguna atau jarang dipakai. Tujuannya apa? Supaya ranting-ranting yang penting bisa tumbuh lebih kuat dan subur. Bener-bener prinsip gunakan atau buang yang terjadi di otak. Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak jaringan wifi di rumah Anda. Kalau terlalu banyak HP lama, laptop tua yang nyambung, sinyalnya jadi lemot kan? Nah, otak melakukan hal yang sama. Dia memutuskan koneksi jalur-jalur saraf yang jarang dipakai. Biar apa? Biar sinyal untuk jalur yang penting, kayak keahlian baru atau pelajaran di kelas, jadi jauh lebih kencang dan efisien. Mielinasi. Kalau pemangkasan tadi tujuannya efisiensi, mielinasi ini semua tentang kecepatan. Otak mulai membungkus jalur-jalur sarafnya dengan zat lemak bernama mielin. Fungsinya persis kayak isolasi karet di kabel listrik. Dan nampaknya luar biasa. Beneran deh, kecepatan komunikasi di dalam otak itu bisa melonjak sampai 100 kali lipat. Coba bayangin, jalur informasi yang tadinya kayak jalan tikus, sekarang berubah jadi jalan tol super cepat. Ini yang memungkinkan mereka untuk mulai berpikir lebih cepat dan kompleks. Nah, ini sisi baiknya, sisi peluangnya. Karena punya lebih banyak koneksi saraf, otak remaja itu sebetulnya dirancang untuk belajar lebih cepat dan lebih efisien daripada otak kita. Ini adalah masa keemasan untuk menguasai skill baru. Mulai dari bahasa, musik, sampai cara memecahkan masalah yang rumit. Tapi ada sisi lainnya, otak yang super fleksibel ini juga lebih rentan, lebih gampang kena stres, risiko kecanduannya lebih tinggi, dan banyak masalah kesehatan mental yang pertama kali muncul di usia ini. Tambah lagi, jam biologis mereka itu bergeser, jadi susah tidur cepat. Akhirnya banyak yang kurang tidur kronis, yang bikin semua tantangan tadi jadi makin berat. Jadi kita semua ini punya semacam jam biologis internal namanya irama sirkadian. Nah, jam inilah yang ngatur siklus kapan kita merasa ngantuk dan kapan kita merasa segar. Biasanya dengan melepaskan hormon yang namanya melatonin. Nah, selama masa remaja, jam internal ini tuh kayak jet lag alami, dia geser maju. Kalau pada anak-anak, hormon tidur melatonin dilepaskan sekitar jam 8 malam, bikin mereka ngantuk. Tapi pada remaja, pelepasannya itu mundur sampai jam 10 atau bahkan 11 malam. Ini yang bikin mereka susah banget tidur cepat, tapi sekolah kan tetap masuk jam 7 pagi, pas otak mereka secara biologis masih pengennya tidur. Oke, jadi setelah tahu semua ini, terus kita sebagai guru harus gimana? Nah, bagian terakhir ini adalah tentang strategi. Kuncinya simple, kita harus bekerja kali sama dengan cara kerja otak mereka, bukan malah melawannya. Kalau lagi menghadapi masalah disiplin, coba deh ingat 3 langkah ini. 1. Tetap tenang. Saat siswa lagi emosi, KPF mereka lagi offline. Mereka butuh Anda untuk jadi KPF eksternal mereka. 2. Kasih struktur yang jelas. Aturan yang konsisten itu kayak pagar pengaman buat KPF mereka yang lagi berkembang. 3. Manfaatkan hadiah langsung.
Otak mereka itu lebih ngerespon pujian atau poin kecil sekarang daripada ancaman hukuman minggu depan. Ini mungkin tips yang paling mengubah cara pandang. Saat seorang siswa lagi cemas, stres, atau panik, korteks prefrontal mereka, si CEO otaknya, itu secara efektif mati. Beneran, mati suri. Jadi Anda nggak akan bisa ngajak diskusi atau berdebat dengan otak yang lagi dalam mode bertahan hidup. Tugas pertama kita adalah bantu mereka tenang dulu. Baru setelah itu proses belajar bisa terjadi lagi. Reaksi emosionalnya berlebihan, itu karena sistem limbiknya lagi megang setir. Nekat ngelakuin hal konyol di depan teman-temannya, itu otaknya yang lagi ngejar dopamin. Terus nguap terus di kelas, itu irama sirkadianya yang lagi geser. Jadi, ini bukan soal karakter, ini semua soal perkembangan. Coba deh, jadikan ini mantra Anda. Saat volume suara mereka naik, volume suara Anda justru turun. Saat emosi mereka lagi di puncak, ketenangan Anda harus jadi jangkarnya. Di tengah badai neurologis yang mereka alami, Anda adalah pelabuhan yang aman. Dan pada akhirnya, ini adalah pesan yang paling penting untuk kita bawa pulang. Otak remaja itu tidak cacat, tidak rusak. Otak mereka adalah sebuah mahakarya yang sedang dalam proses pembangunan. Mari kita tutup pembahasan kita dengan pemikiran ini. Gimana kalau kita coba melihat ulang apa yang kita sebut kenakalan? Mungkin itu bukan pembangkangan, mungkin itu bukan cari gara-gara, mungkin itu hanyalah bukti nyata dari sebuah otak luar biasa yang sedang dalam proses bertumbuh dewasa. Pergeseran sudut pandang sekecil ini bisa mengubah segalanya di kelas Anda.